Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari baik, bulan baik, hari diciptakannya Nabi Adam, hari diciptakannya kebaikan-kebaikan, disebut sebagai Sayyidul Ayyam, induk segala hari, dipertemukan di tempat baik, masjid, bersama orang baik, pemimpin adil dan alim ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam kebaikan. Kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru, berbanyaklah as-salah, salat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dibawa dari Padang Panjang ke Masjid Nabawi, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka hari Jumat ini kita perbanyak salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huddat anhu asyra sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, Allah naikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Kita perbanyak salawat, mudah-mudahan yang sakit menjadi sehat, amin. Yang sempit rezekinya menjadi lapang, amin. Dimudahkan segala urusan, amin. Dan yang paling penting, kota Padang Panjang tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, dari mulai Pasaman di atas sampai pesisir selatan, semua sudah saya masuki kecuali Padang Panjang. Padang Panjang mau enggak ceramah, makan sate di Sate Mak Syukur. Mana Ustaz Somad itu tidak mau ceramah di Padang Panjang? Iko alasan dan awet. Ambo belajar bahasa Arab, bukunya sampulnya warna biru, baca bukunya, tulisannya Qawaidul Lughatil Arabiyyah, kaidah bahasa Arab, penulis Mahmud Yunus. Orang Mahmud Yunus Padang Panjang. Sekolah yang dia dirikan untuk mencetak guru-guru Padang Panjang. Ingin mencari kosakata bahasa Arab, apa arti doraba, apa arti sakana, apa arti kita, apa arti kuroyek. Di mana dicari kosakata? Kamus lengkap bahasa Arab Mahmud Yunus. Aku sekolah di Air Molek, Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Madrasah Aliyah Nurul Falah. Kepala sekolah Ambo almarhumah Hajah Raihani, Hajah Khairani Kamal. Dari mana dia sekolah? Dari Padang Panjang. Jadi Ambo merasa tidak perlu ceramah lagi di Padang Panjang. Karena guru-guru kami, kitab-kitab kami, sekolah-sekolah kami. Kalau Bapak Ibu pergi ke Pekanbaru, ada Diniyah Putri. Diniyah Putri dididikan oleh siapa? Alumni-alumni dari Padang Panjang. Ambo ceramah ke Jambi, di Muara Bungo dengan Bapak Bupati. Selesai ceramah dengan Pak Bupati, mau pergi ke airport, dibelokkan ke pesantren, dipimpin alumni Al-Azhar Kairo, adik kelas saya. Hebat, gagah, muridnya banyak. Ambo tanya, siapa mendirikan pesantren kau? Keluarga kami Pak Ustaz. Dari mana mereka belajar? Padang Panjang. Jadi tidak perlu ceramah itu. Berceramah di Padang Panjang sama dengan menggarami air laut. Berceramah di
dengan mengajak itiak beranak. Itiak tak perlu diajak beranak. Itiak sambal labu hijau. Jadi Abdul Somad datang ke Padang Panjang adalah memenuhi undangan. Kalau diundang oleh saudaramu idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kau diundang, datanglah. Bapak Ibu mungkin nanti kalau mendengar video-video saya ceramah agak lain. Mana lain beda ceramah Ustaz Somad kalau di Padang Panjang. Pak awak taluk ke ceramah di Padang Panjang. Di belakang awak Buya Hamidi. Di sebelah Pak Wali Pulau itu Ustaz Mahfud senior Ambo di Al-Azhar. Jadi maka jangan heran kalau Ambo dari awal ceramah sampai habis pun tak ada mana ke belakang. So, kalau nampak muka mereka gue hilang bahan awak. Nenek mama alim ulama cajak pandai nang gadang tidak dibawa galanan ketek tidak disabui namo. InsyaAllah awak sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah habis dah. Kalau lampu sabit nan gadang tidak dibawa galanan ketek tidak disabui namo. Tidak akan ada orang nan kasih uang. Soalnya masuk ke dalam kan. Tapi ditampil lain payah awak berpidato. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda Kepala Badan Pengacara, Kepala itu, kepala dan ada kepala. Tapi kalau pimpinan kalau cukup ada jurusnya. Nan gadang tidak disabui gala, nan ketek tidak disabui namo, nan gadang tidak dibawa gala. Tapi selesai. Kalau bahasa Arabnya itu namanya jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi maknanya padat. Makanya kalau membaca kisah Buya Hamka, Masya Allah, Tabarakallah, tenggelamnya kapal Pandan. Awak baca novel Buya Hamka, rasa di dalam kapal tu. Awak tutup novel, baru sadar buku di dalam angkot. Haji Abdul Malik Karim Amrullah punya ayah. Nama ayahnya Abdul Karim Amrullah. Mendirikan sekolah. Di mana sekolah itu didirikannya? Di Padang Panjang. Tahun 1925 seminar internasional di Makkah Al-Mukarramah disponsori oleh King Abdul Aziz. Dia berkuasa 1924. 1925 diadakannya seminar internasional, diundang tokoh dari seluruh dunia. Apakah ada utusan dari Indonesia? Memang kalau orang malam sarapan payah berpikir. Tidak ada utusan dari Indonesia. Sebab seminarnya dilaksanakan 9 Baleh 25. Awak merdeka 9 Baleh 25. Maka utusan waktu itu dari pulau-pulau, walaupun mengatasnamakan Indonesia, nama masih terjajah. 28 Oktober 1928 sudah Sumpah Pemuda, bertanah air Indonesia, berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia, tapi belum diakui orang. Utusan dari daerah-daerah, datang utusan dari Pulau Jawa, datang utusan dari Sulawesi, utusan dari Sumatera. Haji Abdul Karim Amrullah, baca sejarah. Pondok pesantren besar, santrinya 26.000 orang santri. Bayangkan 26.000 orang. Barata luayang. 26.000 orang santrinya. Ambo diundang oleh Kiai Haji Hasan Sahal Abdullah. Pimpinan satu lagi Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi. Pimpinan pesantren Gontor Ponorogo Darussalam Jawa Timur. Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi. Ayahnya Kiai Haji Imam Zarkasi. Kiai Haji Imam Zarkasi belajar bahasa Arab di Tawalif Padang Panjang. Bangga tak jadi orang Padang Panjang? Nanti orang Padang Panjang pun sapi sebagai. Ambo saya nanti orang Padang Panjang, tidak belajar langsung di Padang Panjang, membaca buku ulama Padang Panjang,
baguru kepada guru-guru anggonan alumni Padang Panjang, kawan jauran Padang Panjang, mangga ambo sampai di Padang Panjang. Dan insya Allah di mana-mana sampai biasa ambo ceramah pakai baju putih, hari aku pakai baju hitam, men in black. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Padang Panjang menjadi kebanggaan, karena Padang Panjang kota pelajar, Padang Panjang kota santri, Padang Panjang kota pesantren, Padang Panjang kota ulama. Jangan nodai Padang Panjang dengan perbuatan maksiat dan dosa. Kalau mau buat dosa juga, cari kapelnya. Siap masyarakat Padang Panjang membangkitkan sejarah lama. Siap menjaga Padang Panjang tetap menjadi negeri santri dan pesantren. Siap orang Padang Panjang melahirkan anak-anak ulama internasional. Padang Panjang kok bukan ulama ecek-ecek. Ambo selama ikut 9 balai nagari, 9 balai kabupaten, 9 balai kota, berani ambo ceramah. Waktu itu kita ambo LCMA. Sesudah doktor baru bersama. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang tak terhingga bagi Abdul Somad yang miskin ilmu, yang tidak punya apa-apa, yang miskin harta, al-faqir, tapi insya Allah silaturahim membuat murah rezeki dan panjang umur. Bisa bersilaturahim dengan Pak Wali, masya Allah. Dapat dulu foto dengan Pak Wali. Kamu lah, dulu keluarkan apa yang foto. Kamu tetap jaga image. Tapi pas waktu kamu cari ada orang mau foto, bertanya, bisa nggak kita? Insya Allah, tabarakallah, silaturahim awal. Beko kalau basuh aja orang Padang Panjang. Payah umroh ke Makkah Madinah, Ustaz lah ya dia ceramah ke Padang Panjang. Kau gampang aja ke bangga tak awak dengan pemimpin suka membangun masjid, mendirikan Islam Center? Bangga. Ampun dari jauh dari mencari, masya Allah, cantiknya masjid di belakang hutan rimba raya. Jauh memandang ke kanan padi terhampar, memandang ke kiri apa tempo. Jalannya rancak dulu, rancak, jalan di bawah padi dia. Ada pulau jalan mengalir, rancak jalan ke bawah. Baru siap 2 hari. Pagi ni, kalau jalan tu baru siap 2 hari dia menyampai Ustaz ini. Allah. Hai Bupati Wali Kota se-Indonesia, kalau kalian mau menengok bagaimana cara menyambut Ustaz Abdul Somad, datang dari Padang Panjang. Bukan karpet merah disiapkan, aspal hitam. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pula tidak ada yang kebetulan, Allah yang mengatur. Ini bukan kebetulan. Hak. Apa itu hak? Hari amal bakti Kementerian Agama. Selamat untuk Kementerian Agama. Kementerian Agama, ini masjid sudah dibangun cantik oleh pemerintah kota, tapi kalau tidak ada anak-anak yang sekolah yang belajar ke sini, dijamin tidak akan ada orang sholat berjamaah karena jauh dari pemukiman masyarakat. Siapa yang mau sholat itu monyet? Tapi insya Allah, siapa yang akan meramaikan sholat berjamaah di sini, yang akan meramaikan sholat berjamaah di sini, santri-santri tahfiz Quran, pelajar-pelajar penghafal Quran. Dari mana? Dari sekolah madrasah aliyah program khusus Kementerian Agama. Itu deh, santrinya lo dulu bangunan. Ustaz Somad, ini Islamic Center, sebelah kirinya nanti ada sekolah orang siswa belajar agama Islam, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis,
muskilul hadis, gharibul hadis. Mereka belajar tafsir, ulumul Quran, fikih, usul fikih, qaidul fikih, nahwu, sharaf, balaghah. Sharaf bukan saraf. Belajar. Sebelah kanannya pula ada tiang-tiang, itu nanti akan berdiri convention hall. Rupanya kalau habis makan kacupek kulit paku lah jauh sini. Convention hall, ruang pertemuan. Ada acara seminar, ada acara lokakarya, ada acara pembekalan, ada acara nikah, walimah, akikah. Di mana acaranya? Convention hall. Apa bedanya kalau dibuat di hotel? Kalau dibuat di hotel, indah tadana azan. Tapi kalau dibuat di convention hall, di samping Masjid Islamic Center Padang Panjang, tidak akan mungkin tinggal sholat berjamaah. Walaupun acaranya di dalam tidak berlangsung, pasti mereka stop berhenti. Hayya 'alas shalah. Mungkin mereka melanjutkan acara? Tidak mungkin. Maka insya Allah ini bangunan sudah baik, sempurna, kesempurnaan milik Allah. Saya senang betul dengan Masjid Islamic Center Padang Panjang ini. Apa yang Ustaz suka? Nampak tamu indah bercampur laki-laki dan perempuan. Laki-laki saudara, perempuannya. Maka dibuat 2 lantai supaya indah ikhtilat, tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Minangkabau memuliakan perempuan, bundokan doang. Mana buktinya perempuan dimuliakan? Perempuan tidak mencari rezeki sampai ke luar negeri. Tidak perlu perempuan Minangkabau mencari makan ke luar negeri. Sebab apa? Sebab inyo ado harato tinggi. Sawah yang diwariskan kepada anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Tujuannya apa? Menjaga harkat dan martabat perempuan. Martabat, bukan martabat. Tapi ternyata simbol pembangunan masjid ini juga menghormati perempuan. Laki-laki, perempuan. Iko kan ada normal. Belum masih karena jamaah ramai tak terkontrol lagi, akhirnya ada perempuan yang ke bawah, ada lagi kita. Guys, saya lihat kan anak muda saya sebenarnya generasi milenial tuh, yang tua nak kita lo namanya tanggung. Masya Allah, tabarakallah. Tabligh Akbar, pemerintah Kota Padang. Kita perkuat penanaman nilai-nilai religius di Kota Serambi Maka. Pak Wali Kota, Pak Wakil, Ustaz Abdul Somad. Tidak boleh tulis detail lagi. Makinlah sombong, datanglah angkuh, datanglah merasa diri hebat. Alladzi yuwaswisu fi sedang bekerja kayak musola. Kenapa tak dibuat kita gadang pakai spidol? Lelaki dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manalah tukang kue baleho kok dijauhkan juga amba ambo yo pawai. Kue dake mana? Dia tidak mau Ustaz Somad berseret-seret politik. Pesannya tetap sulit. Luar biasa tukang baleho. Anda ingin buat baleho, tempatkan di tempat baleho. Tidak ada duitnya di mata pe. Awak ingin mengiklankan ini tadi. Memandang pintu Masjid Islamic Center Padang Panjang. Coba pandang pintu Masjid Islamic Center nan tangan. Pandang lama-lama. Anak tengok. Pintu Masjid Nabawi. Dan sebelah kanan kiri gua mana hilang. Alim siap. Gua datang ke Ciameh. Soalnya Ciameh di bawah orang.
Itu tugas Pak Kapolres dan Pak Dandim. Memandang pintu Masjid Islamic Center Padang Panjang, taingi awak Masjid Nabawi. Selalu masuk salat berjamaah. Setiap masuk Allah maftah bi abwaab rahmatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampaikan ambo ke Masjid Nabawi 1 hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ditambah doa dan tahajud malam. InsyaAllah disampaikan Allah awak ke Masjid Nabawi. Tapi salatnya di situ. Kau sholat di rumah. Allah. Subuh jam mana? Baru makbul doa. Ya Allah, sampai kenapa ke Masjid Nabawi? Ya Allah, kecil malaikat wakaf lebih dah. Di antara membuat saya senang dengan masjid ini adalah indah ada tiang di tengah. Mana tak ada tiang di tanah? Ayolah sama orang mampu. Ketika Islam sampai ke Bizantium, Romawi, Masjid Nabawi zaman Nabi tiangnya banyak. Tiangnya pelepah kurma, batang kurma, atap pelepah kurma, dindingnya lapin tanah liat. Tiang. Dan berada di tanah tiang, kecil Nabi dan sholat dengan tiang, sok putih. Tiang. Di antara tiang sok putus kecuali sholat Jumat karena tempat darurat tak ada tempat. Sholat zuhur, sholat asar ada tiang di antara dua tiang sok putus. Tapi di Masjid Islamic Center Padang Panjang tidak bertiang. Luar biasa. Maka ketika Islam sampai ke Bizantium Romawi, ada bangunan Roma yang bagus, sistem kuah dengan tiang melengkung ke atas. Diambil oleh umat Islam karena bangunan ini bagus, sok tidak putus, dibawa ke Padang Panjang. Tiang tengah melengkung, kuah di atas sehingga tak ada tiang di tengah. Maka ambo menceramah lapeh sampai ke jamaah. Karena di tempat lain banyak lo tiang dari orang lain. Selesai pengajian, awak tanya jamaah, kecil Buya Ustaz itu tadi. Tak tanya. Mama sampai ayat berita dia. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, lampunya cantik bukan main, walaupun beberapa lampu mati dah. Enggak, itu bukan lampu penerang, lampu hiasan. Hiasan itu memang model batu itu. Dia teh 10 ayat kursi dia teh. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uluhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat ruqyah. Kalau ada orang yang diganggu jin, setan, hantu belau, sundel bolong, nyeblorong, Dracula, ayat itu yang dibaca. Tapi di Padang Panjang tak perlu dibacakan. Kalau ada anak bapak, suami bapak, istri bapak, suami ibu, tetangga yang kerasukan setan, tak perlu bacakan ayat kursi, bawa ke psikok, suruh tangga di bawah. Insya Allah lari yang itu. Masya Allah, tabarakallah. Karpetnya pula sampai masuk kaki. Saking tawa, mantap luar biasa dan membahagiakan ambo. Sejak dari awal sampai kini, tidak ada bisikan-bisikan kata ibu. Itu nunggu ambo senang ceramah di Padang Panjang. Di tempat lain ambo ceramah, Ustaz, tolong Ustaz bisikan ke jamaah nanti. Apa itu Pak? Karpet kita bagus, terus belum bayar. Paksalah awak tak jadi menyampaikan isi ceramah. Apun awak ceramah kan penggalangan dana. Lagunya ya dana. Tapi kau Masya Allah, tabarakallah, tidak ada halangan satu apapun. Nikmat besar bernama Islamic Center ini kita syukuri. Cara mensyukurinya, ramaikan dengan sholat berjamaah. Siap? Dan namanya siap, adil sih kok. Jangan ada dusta.
ustaz di antara kita. Oh, sabi dalam masa juga. Tapi rasanya di Padang Panjang bercerita tentang sholat berjamaah mubazir. Judul ceramah kita, pentingnya sholat berjamaah mubazir. Jangankan sholat berjamaah, sedangkan pengajian dengan ustaz saja seramai sampai tak muat, sampai kami masuk pun tadi. Akhirnya awal Ustaz Somad, awak dah masuk dari muka, dari belakang. Kalau sampai dari muka satu orang yang bersalaman, lapih tangan. Masya Allah, tabarakallah. Sholat berjamaah tidak ada halangan satu apapun. Masjidnya sudah bagus, bangunnya sudah bagus. Tinggal lagi mengisinya dengan acara-acara. Saya bermimpi. Boleh tak bermimpi? Tapi kalau bermimpi di waktu siang itu namanya siang bolong di sini. Mimpi siang bolong. Tapi kalau tak berani bermimpi, maka tidak akan ada mimpi yang jadi kenyataan. Ambo bermimpi Islamic Center Padang Panjang menjadi ikon tempat pengajian orang berkumpul di Sumatera, insyaallah. Amin. Pulau Sumatera, Aceh, bawah Lampung, di tengah Sumatera Barat di kiri, Riau di kanan. Orang datang dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, datang dari Riau ke Sumatera Barat, datang dari Jambi ke Sumatera Barat, datang dari Bengkulu ke Sumatera Barat. Mereka mengantarkan anaknya dulu untuk belajar agama ke Sumatera Barat, dan sekarang mereka akan datang berwisata religi ke Sumatera Barat, dan salah satu tujuan adalah Islamic Center Padang Panjang. Dimulai acaranya hari Sabtu sore malam Ahad. Sabtu sore malam Ahad berdatangan orang ramai-ramai. Sabtu sore malam Ahad, Sabtu sore malam Ahad. Sebulan sekali. Pokoknya sudah ada dalam kepala setiap orang di Indonesia, setiap hari Sabtu malam Ahad tanpa tamu, setiap bulan ada kajian tabligh akbar dan iktikaf bersama di Masjid Islamic Center Padang Panjang. Setuju? Hari Sabtu, hari libur, berdatanganlah 4 provinsi ini di samping yang lain-lain datang ke Padang Panjang. Malam jam 1 jam 2 malam mereka pun datang ke masjid. Jam 2 sampai jam 3 baca Quran, jam 3 sampai jam 4 tahajud dengan witir, zikir, salawat, jam 4 sampai jam 5 muhasabah, jam 5 salat subuh, dari jam 5 ke jam 6 pengajian, jam 6 salat sunat isyraq, habis jam 6 silaturahim. Hotel-hotel akan ramai, pasar-pasar orang belanja, maka pedagang Padang Panjang tak perlu lagi mengeluh pasar awak langan. Yang menghidupkan Padang Panjang, yang memberikan rezeki manusia Allah. Hidupkan rumah Allah, rezeki akan dibukakan Allah. Allah berfirman, "Wal anna alal qura amanu." Kalau penduduk negeri beriman, kalau orang Padang Panjang beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barokah wisata. Orang akan tinggal di hotel-hotel Padang Panjang. Barokah wisata, ahadnya mereka akan mandi-mandi, anak-anak akan berenang. Barokah tanahnya, tanam-tanaman padi akan menguning, akan tumbuh. Barokah kotanya, tetap menjadi kota pelajar, karena mereka datang menjenguk anak di pesantren, sekolah, masukkan tahfiz Quran. Insya Allah dunia kau kejar, akhirat akan melayang. Hiburan kau majukan, agama akan tinggal. Bisnis kau geluti, mungkin masjid akan kosong, tapi kalau masjid ini kau hidupkan, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Percaya atau tak percaya? Orang kenal Padang Panjang karena ulamanya. Orang kenal Padang Panjang karena pesantrennya. Orang kenal Padang Panjang karena santrinya. Jangan robah itu. Orientasi pendidikan, orientasi pembangunan ke depan. Padang Panjang tetap menjadi negeri serambi Mekah. Amin. Tapi ingat, Mekah itu Muhammad.
Abu Bakar, Umar, Utsman, jangan lupa Abu Lahab dulu, Abu Jahal dulu. InsyaAllah yang awak maksud dengan serang di Makkah. Mengapa disebut ini serang di Makkah? Karena orang sebelum ke Makkah, sebelum tawaf haji dan umrah, sebelum melaksanakan sa'i dan di padang Arafah, dia mesti belajar agama. Sebelum masuk ke dalam masjid, singgah ke serambi masjid. Ini serambi. Ini serambi. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Yang masuk masjid tidak lewat serambi, rombongan Abu Somad dan wali kota. Jadi sebelum ke Makkah, sebelum ke Madinah, sebelum tawaf haji dan umrah, sebelum ke padang Arafah, singgah dulu ke serambi Makkah. Di mana serambi Makkah? Serambi Makkah padang panjang untuk belajar mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana fardu ain, mana fardu kifayah. Belajar agama. Yes. Lain cara ceramah kau. Faham apa yang mau sampaikan kau? Sabu saya faham. Sabu saya faham. Faham. Tidak juga paham. Kau pulang ke rumah, diduitkan balik di www.youtube.com. Iko kamera, wala kamera. Iko lah kamera yang paling gadang tiang. Dua, tiga, hampir 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebalik, 5 balik, 3 balik, hampir balik, 5 balik, 6 balik, 7 balik, 8 balik, 8, 9 balik, 20 channel di YouTube akan memposting. Jangan lupa subscribe, like, and share. Hai masyarakat Bugis, saudaraku di Makassar. Hai saudaraku yang ada di Kalimantan, Banjarmasin. Hai saudaraku yang ada di Raja Ampat, Sorong, Fakfak. Datang kalian jenguk Sumatera, hadiri pengajian setiap Sabtu malam Ahad. Pekan pertama akan ada pengajian besar, akan dihadirkan kemari Buya Gus Rizal Gazahar. Bulan pertama ketua MUI awak Buya Gus Rizal Gazahar. Setuju? Dan kedua Ustaz awak Ustaz Zulkifli M. Ali. Setuju? Dan ketiga Ustaz awak Ustaz Jel Fathullah. Setuju? Masa sudah Ustaz awak lupa puluh ya Habibie. Mesti ni nyo dulu. Ni yang paling tua, ni yang paling senior. Okey, awak susun dulu. Sesudah buya-buya awak, barulah yang dari luar. Bulan ke-5 Ustaz A.A.G. Bulan ke-6 pas bulan ujung-ujung baru. Maka dalam 2 balik bulan itu ada tarwih tabligh akbar. Ambo yakin dan percaya, di mana ada gula, di situ ada semut. Betul? Kalau sudah manis, insya Allah dia beres pun datang. Dan itu yang mau masuk. Kalau sudah datang orang mengaji, orang dari Bengkulu datang, orang dari Sumatera Utara datang, orang dari Rokan Hulu datang, orang dari Kampar datang, anaknya masukkan ke pesantren, singgah ke tahfiz Quran, ke ruku sanjainya bawa pulang, randang-randang pun laku. Maka insya Allah Allah berjanji dibukakannya pintu keberkahan dan percaya alhamdulillah, dan tidak percaya astagfirullah. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Orang yang tidak yakin dengan rasaki berarti akidahnya rusak, karena yang tidak tahu di dalam parwi amak awak, dalam rahim dijamin rasa kiawa. Alon ada tangan dan bakarajo, alon ada kaki dan bajalan, alon ada mata tadingo, dijamin rasa kiawa. Apa lain ada di dunia kau, tidak mungkin rasa kiawa tidak dijamin Allah. Betul?
Jadi kalau ada orang ragu dengan rasa kita, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tidak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Rasa ki awak lebih tahu di mata pe awak daripada awak tahu di mata pe rasa ki awak. Jadi, ambo ulang sekali. Sebab dari angguknya nampaknya masih bingung. Rasa ki awak lebih tahu di mata pe awak daripada awak tahu di mana rasa ki awak. Ambo tidak tahu di mana ambo makan siang. Terus terang, tidak tahu mau di mana makan siang. Tapi ikan-ikanan akan ambo makan itu tahu inyo bahwa dan akan memakannya itu adalah Abdul Somad. Lata tulis di badannya itu ikan Abdul Somad, lengkap dengan titel-titelnya. Disampaikan, apa yang disampaikan? La taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak kamu khasyata imlaq, karena takut tidak makan. Nahnu narzuqukum, kami yang memberi makan. Wa iyyakum, makan mereka, makan kamu. Jangankan makan anakmu, makan kamu pun kami yang memberi makan. Aneh manusia, sibuk mencari makan, pagi-pagi pulang petang, pulang langgar lintang buka. Bapak kemana? Cari makan. Gak sholat ke masjid, kenapa? Sibuk cari makan. Gak baca Quran, kenapa? Sibuk cari makan. Sudah dapat makan, tidak bisa dimakan. Ada kepiting, ada gulai, ada sotong, ada cumi. Bapak gak makan, kolesterol. Ibu gak makan, diabetes mellitus. Aneh manusia itu. Sibuk cari makan, tapi tidak bisa makan. Ambo pantang lagi, tapi sadonya mau makan. Jangan takut makan kepiting, karena kepiting tidak mengandung kolesterol. Kepiting mengandung anak kepiting. Ambo di maju undang-undang, tidak ada aku khawatirkan. Baik yang berceramah di Singkel, perbatasan Tanah Batak dengan Aceh. Yagi urang itulah ambo kepiting sagadang piriak. Kadang lo kepiting itu piriak. Ambo semeja dengan Bupati, Kapolres, Dandim. Kapolres do Dandim kok pistolnya basi dua-dua. Tapi tidak berani makan kepiting. Ambo buka kepala kepiting. Baca. Ditanya dari orang, apa doanya bos? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan disebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Bismillah. Orang itu terobsesi belum cerita. Beko kalau kami sakit, Ustaz, tidak kamu jawab. Kalau tidak mati, kata Allah tidak akan mati. Betul. Berapa banyak orang hidupnya terasa sempit, susah, stres, depresi, ingin mati, tidak mati. Berapa banyak orang yang takut mati, mati. Berapa banyak orang khawatir dengan Ustaz Somad. Ustaz, jangan banyak ceramah Anda. Saya sudah khawatir dengan Ustaz makin kurus. Tidak ada pesawat dan berani terbang ke Sudan. Pesawat Saudi Airlines stop. Pesawat Etihad stop. Pesawat Emirat stop. Satu-satunya pesawat yang berani terbang pesawat Ethiopia, Ethiopian Airlines, yang dulu jatuh sendiri tanpa ditembak. Baik, bagus sudah. Sidang 2 kali yang baik, bulan 7 yang baik, sedang berkecamuk. Andai mati, mati saya. Andai hidup, ceramah di padang panjang. Hidup ini tak usah terlalu pikir, brother. Itu sampai dipikir. Tapi jangan gara-gara ceramah itu
anak-anak milenial kok pulang dari situ nggak pakai helm langsung. Takut deh Pak Polisi. Sini, kenapa kau tak pakai helm? Jangan terlalu dipikirin. Ikhtiar awak tetap ada. Bukan hidup kau tanpa ikhtiar, tetap usaha. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata. Keluar dari masjid, apa bacaan keluar dari masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan pintu rezeki hamba ya Allah. Maka keluar masjid minta buka pintu rezeki, sebab Allah berfirman, "Idza qudiyatis shalah." Kalau salat sudah dilaksanakan, fantasiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Cari karunia Allah. Yang ditanam, tanam padi. Yang agak ke darat, tanam sawit, tanam karet. Nanti tapi lawi, cari ikan. Kita hanya disuruh Allah pasang pancing, kail mata pancing, pasang cacing. Masalah ikan aponan timo bukan urusan awak. Pasang. Datang ikan paus. Asalkan awak ini makan. Ini kadang orang banyak berpikir terlalu panjang. Kok enggak pasang pancing? Yuk kalau ikan, kalau tidak perlu. Amo dulu waktu pulang, ijazah LC di kiri, ijazah MA di kanan. Abdul Somad LCMA, pekerjaan pengacara, pengangguran, banyak acara. Ambo kirim permohonan ke Universitas Iko, kirim permohonan ke perusahaan Iko, kirim permohonan. Sampai kini masih ada file-file itu. Ambo hitung-hitung lebih 20. Kita hanya disuruh Allah berusaha. Masalah ikan apa yang datang? Nanti. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Fayakun. Apa ditakutkan? Ini anak muda terlalu takut, cemas, depresi, stres, mati dulu. Mati. Ibu jangan takut, bapak jangan takut. Ibu jangan terlalu takut, gemuk. Iko sampai diet, makan, makanan segala makan, saking takutnya gemuk diet, dicari aja. Tarik nafas panjang. Makan saja, makan. Tidak masalah dengan makanan ini. Buktinya bu, apa mau makan, berat badan kamu tetap normal. Yang penting jangan banyak apa? Banyak. Nabi itu makannya kita, kawat sebentar makan, sebentar. Kita makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ambo mulai ceramah jam 9.15. Sekarang sudah jam 9. Pulang jam 10. Ambo sudah ceramah 45 menit. Tinggal 15 menit lagi. Karena di mana Ambo ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin adillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil baiti ya Allah. Farasan. Ambo itu raswangi. Disudah berselawat kau terasa dingin. Rupanya kipas angin dipasang.
Makanya kalau susah hati banyak-banyak jangan awak susah hati curhat di Facebook. Aku susah betul hari ini. Di komen deh kawan. Mampui. Jangan. Idza daqat 'alaika dunya, kalau terasa sempit di dunia, faqul ya Allah, mengadulah kepada masalah ini besar, tapi mengadu kepada yang maha besar. Angkat kedua tangan, katakan kepada dia, Allah Akbar. Kamu atau memandang? Apalagi ke Masjid Islamic Center Padang Panjang, jangan sampai mata memandang kaki. Gimana juga Pak Padang? Apalagi yang makmum di situ, memandanglah penunggu. Masya Allah, di masjid lain lantai pun pasir, di siko keramik memanjang-manjang sampai kata. Luar biasa. Makanya khusyukkan diri. Ala bidzikrillah, banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Tatma'innul qulub, maka hati menjadi tenang. Astagfirullah, zikir. Salatullah salamullah ala taha rasulillah ala yasin, zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim, subhanallah bihamdihi subhanallah azim, zikir. Baca Quran, zikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. Tapi yang paling afdal zikri la ilaha illallah. Banyak-banyak la ilaha illallah. Sikot, kok jantung sebelah kiri awak. Letak tenang pun sikot. Fi qulubihim, di hati. Aku berzikir awak. Kau ampe puluh, kau 20, 20. Cie 2, 3, ampe 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Pagi 40, siang 40, malam 40. Yang lupa membawa tasbih, takut dituduh orang riya, takut dituduh menunjuk-nunjukkan amal. Cukup begini. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Saya tidak akan bicara sebelum saya berselawat 40 kali hari ini. Allahumma sholli. Maka nasihat jadi apa ini undangan. Allahumma sholli ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika. Ya Allah, berkat selawat kami pagi ini, mudah-mudahan cepatlah selesai Madrasah Aliyah program khusus tahfiz Quran Kementerian Agama di depan ya Allah. Kalau sudah siap nanti mau Bapak Ibu mendaftarkan anak-anaknya. Anak ibu akan rentan kena narkoba, sabu-sabu, mix-mix, karbet, vodka, kamput, tua. Saking kan mau mabuk, tak lagi ada duit, kopi dicampur spiritus, mati. Ada duit sedikit mau mabuk juga, lem kambing, hancur. Anak-anak tidak ada benteng, pergaulan bebas. Hari Sabtu, malam Ahad, bonceng sana, bonceng sini, ngabut sana, ngabut sini. Yang laki-laki nabrak yang istri, bengkak di sini. Yang perempuan bengkak sini. Mama, kita lapih. Tidak ada benteng yang bisa menjaga anak-anak kita kecuali
kecuali pondok pesantren. Di tempat lain menghafal ayat 2-3 ayat panas kepalanya, membaca 2-3 ayat panas kepalanya. Di padang panjang tidak akan panas karena suasananya sejuk. Memandang hijau terhampar tenang. Jam 10.05 balik, awan masih hadur, masih berebut lagi. Kalau Anda ingin merasakan rasanya mandi pakai air es, datanglah ke padang panjang. Mandi pakai air es, mandi di setel pakai air angin, kepanasan pula. Tempat paling nyaman belajar padang panjang. Ambo para kali dia di sorban, bayi yang mau ke Sudan dia di sorban, bayi yang mau ke Kelantan dia di Jubah, bayi yang mau ke Madinah Basuo sama anak Syekh Zain bin Smith dia di Jubah. Sorban dengan jubah tidak pernah ambo pakai. Ke apa? Iriau angin dipakai sorban, kuringat kecucuran. Tapi di padang panjang paling nyaman, sejuk, tenang. Maka untuk belajar amat sangat mendukung. Menghafal Quran, menghafal bahasa Arab, nahwu sharaf, menghafal mahfuzat, melengkapi kepala dengan ilmu pengetahuan. Fokuslah bapak dan ibu di bidang pendidikan. Tanah-tanah wakafkan untuk pondok pesantren. Investasi kita, investasi pendidikan. Yang lain akan menyusul. Di pendidikan itulah rezeki yang lain-lain akan menumpang. Rezeki hotel, rezeki kerupuk, rezeki bisnis, rezeki jalan, rezeki dagang, menumpang di investasi pendidikan dan agama di padang panjang. Takbir. Lah sejam ambo ceramah baru sekali kok takbir. Takbir itu apa? Mengalau setan, sebab setan tak boleh tipu. Ada sebagian sejuk dingin, lah mulai nampaknya Ustaz kalau bayang-bayang buah. Bawaan. Takbir. Ibu nak lihat ama-ama ambo, uni-uni yang boleh jalan suara ambo. Mantap. Kadang di sampai lain kecil awak di bawah, lain sampai kaki. Itu pengalaman bro. Kadang awak ceramah kalau di masjid-masjid yang gadang itu bergema, tidak didengar di orang lihatnya, tapi orang pun tidak menyenangkan hati sana gok-goknya. Tapi ceramah ditanya oleh kawan yang di bawah, kecil itu terintang ada. Tapi insyaAllah semuanya mendengarkan yang jelas. Mikrofon termasuk rukun dalam ceramah. Buya Hamidi, ustaz-ustaz awak paling tahu bagaimana sakitnya berceramah kalau mikrofonnya error. Assalam pada dasar marilah kur. Kemudian bersyukur. Karena baru di awal adalah mental awak tahu. Assalamualaikum. Tapi ini Masjid Islamic Center semuanya tenang, semuanya nyaman. Yang di luar tidak ada spot yang kosong Pak Ustaz. Yang disediakan layar, yang tak bisa menengok layar, suara saja. Yang tak bisa menengok suara, pulanglah. Terima kasih kepada udah hamba di luar yang menyentel-nentel suara. Mereka tidak berceramah, tapi pahala mereka juga luar biasa. Sembahyang Pak. Terima kasih pada kameramen. Kerja kalian ini bukan kerja akhirat. Kalian dari Fakultas Sains Teknologi. Nampaknya gaya kalian gaya-gaya milenial metal, tapi ceramah Abdul Somad sampai ke penjuru dunia. Karena kalianlah yang sudah menyiarkannya, maka kalian juga mendapatkan pahala. Dan nanti kameramen pun tak sholat. Orang tak sholat, pahala lebih banyak. Masya Allah, tabarakallah.
kesenangan yang tak terhingga. Akhirnya ambo sampai ke negeri kawan-kawan ambo, ustaz-ustaz ambo, udah ambo yang dulu ambo kenal di Mesir dengan kekeluargaan namanya KMM, kekeluargaan mahasiswa Minangkabau. Dulu kekeluargaan Riau bersatu dengan kekeluargaan Minangkabau ketika mahasiswa Mesir masih sedikit, tapi kemudian ketika mahasiswa banyak, mulailah banyak kekeluargaan. Rupanya hari ini masih terjalin. Bersama kita di dunia, bersama kita di Masjid Islamic Center Padang Panjang, bersama pula kita di surga dan nanti. Sedangkan di dunia saja mereka sudah tinggi surga, apalagi di akhirat. Di dunia saja mereka sudah tinggi derajatnya, apalagi di akhirat. Tapi yang di luarnya bukan dipakai kata-kata itu. Sedang di dunia saja tak masuk ke masa kita. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada yang berceramah. Begitu cara menyenangkan hati mereka yang ada. Jangan menilai orang dari zahirnya. Ustaz Somad, apa tanda haji itu mabrur Ustaz? Siapa yang haji mabrur pulang dari Makkah mukanya putih bercahaya. Ikola dan mabrur putih bercahaya. Rupanya selama di Makkah tidak pernah ke masjid. Cilalok di hotel. Tapi ada yang kurus, hitam. Rupanya dia yang selalu kemudian kena panas jalan kaki. Tidak bisa naik bis, dia rebut-rebutan ke orang Turki. 3 kali masuk tak campak. Tak bisa ukur orang dengan zahirnya. Di dunia dia bukan siapa-siapa. Ini bukan RCMA, ini tidak ustaz, tidak pernah di Makkah. Tapi hatinya baras. Dia mungkin duduk di sudut-sudut, dia mungkin duduk di tangga. Membahagiakan duduk di tangga. Tapi yang penting hati lebih baik pakai baju hitam tapi hati putih daripada baju putih hati hitam. Sadonan baju putih tak sibuk. Makanya dari awal-awal ambo lah dia tahu makanya ceramah ambo nan katamu jangan sakit hati. Sebab beberapa orang yang menanglah ceramah ambo sakit hati ke rumah sakit makin sakit pulang mati. Yang penting awak sama-sama mati husnul khatimah. Syarat husnul khatimah harus istiqomah. Syarat istiqomah harus berjamaah. Husnul khatimah syaratnya istiqomah. Istiqomah syaratnya berjamaah. Siapa tahu apa salah? Siapa tahu apa salah? Kalau bukan Buya, kalau bukan Uda Allah, siapa tahu apa silap? Kalau bukan bapak ibu dan dia teh. Jangankan isi ceramah hamba, jangankan hati hamba, peci yang mau miring pun hamba tidak tahu. Siapa membaik tahu peci yang mau miring? Jamaah Ustaz, peci yang miring. Ustaz, sorbannya banyak. Kok sorban kesayangan tuh? Oh, berpelan panjang. Itu akan dibawa pulang, ditempel di dinding dalam peti kaca. Hadiah wali kota. Tak banyak Ustaz anggap limited edition. Lelaki yang dimuliakan Allah SWT, sorban akan tinggal, baju akan tinggal, peci akan tinggal. Mana yang kekal abadi? Kalau pernah ada tanah diwakafkan untuk Islamic Center, ini akan kekal abadi. Kalau pernah ada tanda tangan peresmian masjid, dengan tanda tanganmu kau pakai untuk membangun masjid, dengan tanda tanganmu kau bangun sekolah tahfiz Quran, itu yang akan kekal abadi. Betul? Hai orang-orang yang masih laku tanda tangannya, pakailah untuk menolong agama Allah. Pakailah telunjuk ini. Yang punya telunjuk, yang masih laku telunjuknya, nampak jalan tak basah, aspal 2 hari selesai. Nampak jalan-jalan belum nampak, bangunan belum selesai, bangun masjid 2
tahun selesai. Berapa banyak. Kadang awak malu datang jamaah dari Malaysia. Jamaah datang dari Malaysia, malu tak sanggup aku menjadikan ke jamaah dari Malaysia itu. Mencari di tepi jalan orang memegang tangkuk 2000. Kata-kata kecil orang apa ni? Ikan kan? Hari ini megah, mewah, cantik. Banggalah Bapak Ibu hari ini datang ke Islamic Center Padang-Panjang. Kebanggaan luar biasa. Sesudah pulang dari situ tawa-tawa, Ustaz tahu Islamic Center Padang-Panjang. Ambon ceramah. Kau betul. Siapa? Yang kecil orang Islam itu miskin, yang kecil orang Islam itu lemah, Islam itu radikal, Islam itu hanya membunuh, menyakiti orang. Nih Islam yang tak kenal dengan Islam, datang kalian ke Padang-Panjang, makan rendang, katupe boleh pakai. Baru kalian belajar Islam, mengerti, bukan dari buku, tapi datang ke guru, ke pesantren, bergaul dengan orang Minangkabau. Barulah tahu rupanya Islam rahmatan lil alamin. Siapapun yang datang kemari menebar kedamaian, dia tidak akan diganggu. Tapi kalau kau datang mencari permusuhan, jangan lupa orang Minangkabau tinggal di surau, mengajinya mantap, bersilatnya jangan ditanya. Satu orang Minangkabau pandai bersilat. Kalau tidak bersilat betul, bersilat tidak. Saudara kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya habislah bahan ambo sudah. Sadonya lah aku sampaikan. Tinggal lagi yang akan awak amalkan sesudah pengajian ini insyaallah. Amin. Awak mau baca pertanyaanku, kalau dulu aku langsung mau baca. Tapi sesudah dibuli-buli orang dah tak baca. Dulu baca dulu, sesudah itu layak baru awak tarik suara. Aku tak lagi, tak jamin. Cuma jamaah tu kasihan awak diserang-serang dari internet. Kalau awak tak lagi, awak dibuli orang, aku tak pernah baca. Di kantor kalau ada kegiatan PNS biasanya dikasih nasi bungkus. Lama loh. Dalam ajaran kita disuruh jangan berlebihan makan. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai masalah itu? Yo, orang nasi bungkus rasanya tidak berlebihan. Tapi kalau sampai diambilnya 3, itu Pak, coba perhatikan PNS yang mengambil 2-3 dibawa ke rumah sakit, coba di scan. Aku khawatir ususnya usus Jawi. Mungkin ini dulu kecelakaan lalu lintas, putui ususnya, datang dokter dipasangnya usus kudo. Jadi awak tak bisa salahkan ini. Nah kedua, coba bawa ke pesantren Ustaz Zulkifli M. Ali di Payakumbuh supaya diruqyah. Mungkin jinnya lima balik. Ini makan sedikit tu, jin-jin yang lain itu makan. Jadi jangan banyak-banyak. Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tu. Tadi kan Ustaz makan dengan Pak Wali. Yo, banyak Ustaz makan tadi. Ambo ambil 1 piring, ambo isi lupis cie. Enggak pun, cie. Lupis, lagi gula merah. Dipaksa lah dari ibu tu. Ambil dari kau ya, dah kau. Itu cuma banyak harus kata itu. Piring cie, lupis cie, gula merah. Banyak harus kata. Sebab di hotel aku lah makan. Ngeri banget. Karena biasa kan awak kalau undangan kan Ustaz duluan. Silakan Ustaz, silakan. Kamu pun mau bersekete. Itu nanti di belakang-belakang apa? Kami pilih Ustaz saya. Ini tak tahu itu makan apa nak ketigo. Yang penting makan, kalau tidak sanggup
Ambo kalau nasi padang, nasi bubur, ambo termasuk tak banyak mana. Jadi kalau nasi itu tak, kan bisa agak-agak ikut talon pindah. Kalau enggak dari awal tu bagi dua. Nah itu. Insyaallah. Iko masalah nasi bubur itu seperti ini. Kadang-kadang banyak. Enggak akan dibuli dia makan 3 bungkus gitu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka mubazir saudara setan. Setan kalau menjadi orang yang mubazir gua suka membaca auzubillah. Dia suka makan banyak, mubazir banyak buang, tapi dia baca auzubillah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Hakikat setan, brother, jangan usir-usir. Awak kan keluarga. So itu sesuaikan perbuatan awak dengan auzubillah awak. Itulah isi tausiah Ustaz Abdul Somad pada pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan menjadi bekal amal soleh. Kita tidak pernah berpisah karena kita bersatu dalam doa. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Yang ini, mau saya jawab. Besok pagi upaya kumpul. Besok pagi terakhir saya kumpul, sesudah itu kami pulang, mudah-mudahan jalan lancar sampai ke Pekanbaru. Allah hadirnya yang untuknya yang baik. Majlis ini dihadiri oleh para malaikat, hafat bihimul malaika. Malaikat hadir, maka awak berdoa di akhir majlis, mudah-mudahan doa awak diaminkan oleh para malaikat. Allah hadirnya wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان. Jadikan Padang Panjang negeri yang aman, damai, tentram. Bukakan pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Padang Panjang ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke Padang Panjang ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami sulit dan susah, lapangkan dan mudahkan mengalir ke Padang Panjang ya Allah. Allahumma ja'al hadzal masjid masjidan aziman mubarakan. Jadikan Masjid Islamic Center Padang Panjang menjadi masjid yang penuh berkah. Dengan masjid ini makin banyaklah para penghafal Quran dan pencipta memakmurkan masjid ya Allah. Allah muwaffiq ulata umurina. Bapak Wali Kota kami, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Mereka sedang memikul amanah yang berat. Jadikan mereka orang yang amanah dan adil dengan jabatan mereka ya Allah. Tolong hati mereka supaya tetap istiqamah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan bumi Minangkabau, bil khusus Padang Panjang dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, semua perbuatan mungkar. Bersihkan dari negeri kami ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali ajdadina, datuk-datuk nenek moyang kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, buya-buya kami. Kalau mereka sudah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Allah. Kalau mereka masih hidup, panjangkan umur mereka, sehatkan badannya ya Allah. Wali man hadarana, semua yang hadir dalam majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah ketika akhir ajal kami malaikat maut mencabut nyawa, saat itu yang terakhir keluar dari mulut kami nanti saat mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Quran ya Allah.
Allahumma ja'alhum minal mujahidin fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak cucu kami orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa serta jabatan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, bawa tutup-tutup botol-botol, sampah-sampah, tisu-tisu, kresek-kresek. Jaga kecantikan, kerapian, kebersihan Masjid Islamic Center Padang Panjang. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati, kesilapan-kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.